aku tidur. Nah pas tidur itu aku ngerasa kayak gak tenang gitu hati aku. Terus selang beberapa lama kata nenek sama kakak tuh aku teriak-teriak sendiri, ngomong katanya tuh aku capek, aku mau mati aja. Pada saat itu dia tidur nih, katanya tidur. Setelah tidur itu di hordeng katanya ada yang ngetok-ngetok gitu. Tuh hordeng itu adalah kamar, ditutup hordeng itu kok kamar yang berupa gudang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat Jendela Malam yang udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. JJ. Jendela Malam. Ya gimana, Cok? Jendela Malam. Jj apa kabar, J? Baik, Kak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah Baik sehat. dong, sehat Baik, kan? baik. Alhamdulillah ya Allah. Gimana perjalananmu tadi? Kesini? Iya, tadi sih nggak macet kan ya sehari-hari ini ya? Nggak macet kok hari ini jalanan. Aku hari ini datang sama temanku, ditemenin sama temanku hari ini. Namanya Sarah. Iya, namanya Orangnya Sarah. sama kayak Jj cakepnya. Sahabat aku, namanya Iya. Sarah. Iya. JJ, aku sambil ngerokok biar Nggak santai. apa-apa. Boleh Kak. Kamu nggak? Aku enggak deh. Enggak. Iya. Itu rokok apa Kak? Ini rokok HS. Baru ya? Baru. Oh. Coba. Mau coba tapi aku nggak suka mentol. Ini bukan mentol. Apa itu? Loh bukan ini mint. Kok mint sama aja mentol. Enggak, ini bukan mentol, serius. Apa itu? Bukan mentol, biasa kayak ya rokok biasa gitu. Tapi aku ntar aja lah. Oke, Iya. siap. Ya wes Sambil monggo lah rokok ya. ya. Ya, monggo. Mungkin JJ mau buka nggak apa-apa. Iya iya. Openingnya apa ya guys ya, bingung. Jadi mau opening apa bingung loh. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sama aku sama Kak Suben. Ya, hari ini. betul. Pasti JJ ada. kalian nggak kenal Kak Suben. Oh, nggak mungkin kan nggak kenal Kak Suben. Kebalik, Bos. Kebalik. Pasti kenal sama aku sama Kak Suben. Iya. Harus kenal dong sama Kak Suben sama aku. Ya, makasih. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. JJ, tadi kan kamu sempat sepil cerita kamu yang di horor tuh. Iya. Tapi belakang dulu. Di belakang dulu aja ya. Mau nanya Oke. sesuatu hal. Gimana kabarnya CFW. CFW? Citayam Fashion Week. Alhamdulillah semakin maju. Alhamdulillah. Insyaallah. Itu kan dulu kan sempat di mana? Di Jakarta ya? Di mana daerahnya? Di daerah Sudirman. Kan sempat ditutup ya? Iya, sempat ditutup. Memang ditutup sih. Emang ditutup. Karena ramai. Iya, dan padat mengganggu orang yang pulang kerja. Begitu. Terus setelah ditutup? Setelah ditutup baru udah nggak boleh rame-rame lagi di situ. Udah nggak boleh dipenuhin oleh crowd gitu loh. Maksudnya nggak boleh yang penuh dengan crowd atau diramaikan lagi. Itu udah nggak boleh. Udah ada apa kalau bukan pasal. Apa ya namanya? Kayak intinya kalau misalnya kita ramai di situ ya intinya nggak diizinin lah gitu sama satpam-satpam yang ada di sana. Yang intinya orang-orang yang ada pengelola di sana. Pengelola Pengelola yang ada di sana. ya? Nggak cuma satpam, intinya pengelola yang ada di sana. Iya. Nggak diizinin? Iya, gitu. tidak dikasih izin aja gitu loh. Terus JJ sama teman-temanmu tuh? Kecuali positif gitu. Mungkin kalau misalnya positif diizinin kali ya. Positif? Bukannya positif kemarin? Kemarin mah positif, cuman karena gara-gara keramaian aja gitu loh Kak. Karena terlalu padat, terlalu ramai sampai orang-orang tuh kan pada dari luar tuh pada dateng kan, kayak gitu kan. Alhamdulillahnya orang-orang pada tahu gitu kan. Disamperin tempatnya gitu, lokasinya jadi ramai sampai tuh tempat tuh jadi berantakan, sampai berantakannya tuh sampah pada berserakan kemana-mana. Maka dari itu dibubarkan karena tidak ada yang peduli pada lingkungan gitu. Oh, itu karena masalahnya mungkin ini ya, acaranya acara umum kali ya, Iya, bukan acara event tertentu gitu. Iya. Kan kita tidak punya izin. Gitu. Cuma jalan-jalan gitu, tahu-tahu foto-foto. iya alhamdulillah ada aja gitu dari yang di atas gitu. Iya, betul, akhirnya merubah lah. Iya. Nama JJ apa? Slebel. Asuban Slebel. Sarah Slebel. Aduh. Aktivitasmu sama teman-temanmu ketika itu pas ditutup apa? Ya intinya tuh kita tuh sebenarnya tuh Sudirman tuh bagi JJ itu tempat nongkrong. Tempat ternyaman JJ kalau JJ merasa JJ sumpek penat ngeliat jalan dari misalnya dari arah rumahku Pasming kan ya. Dari Pasming terus kan ngelewatin apa namanya Mampang dulu itu kan bisa kan lewat gitu kan. Kuningan lurus lagi baru Sudirman. Iya, aku tuh suka banget ngeliat jalan Kak.
Aku suka city light ngeliatin malam aja, ngeliatin jalan gitu. Ngeliatin, ya udah liatin aja di luar gitu, suka melihat itu. Suka ngeliatin jalanan, suka ngeliatin yang ada di luar aja, suka melihat begitu. Oke, enggak, maksud aku dulu tuh Terus sebenarnya nongkrong di situ tuh karena gara-gara apa namanya, ngumpul-ngumpul aja gitu. Ngumpul-ngumpul aja. Ngumpul nongkrong bareng terus kayak sharing cerita bareng. Sampai sekarang masih? Sekarang sih karena gara-gara udah nggak boleh terlalu banyak ngumpul bareng yang rame-rame banget, jadi nggak boleh yang terlalu sampai malam, nggak boleh sampai larut malam di atas jam 12 sampai jam 2 tuh. Karena setahu aku tuh setelah Citayam Fashion Week bubar ya, sempet ada kerusuhan tiap malam di sana gitu, orang-orang pada pantes minum-minum, dibubarin ya. dan anak-anak STM yang kadang-kadang suka pada tawuran kayak gitu. Iya. Tapi enggak, maksud aku kan biasanya kan sering ngumpul di Sudirman sampai malam, kan habis itu kan ditutup. Setelah itu aktivitasnya JJ sama teman-teman itu apakah cari tempat lain atau nongkrong biasa aja gitu? Kalau aku sih ya, sebenarnya tuh kalau dari Sudirman tuh aku susah banget Kak lepas dari Sudirman. Sejujurnya ya, karena memang udah tempat angot gitu, angot tuh nyaman kan. Iya, itu udah nyaman banget gitu loh bagi JJ tuh tempat Sudirman tuh udah kayak rumah. Kangen gitu dong? loh, iya. Kangen dong? Iya. Itu kan sebelum ke Sudirman Duku Atas BNI itu kan Kasuban tau gak sih ada patung Jenderal Sudirman. Iya. Itu kalau JJ setiap lewatin itu selalu hormatin. Selalu. Nggak pernah nggak. Saya selalu hormatin. Walaupun itu patung, tapi saya selalu hormatin. Bukan karena saya gila ya. Saya hormatin aja. Iya sih, aku paham sih. Karena dia pernah hidup. Iya. Betul. Jenderal Sudirmannya pernah hidup. Tanpa dia? Tanpa dia, ya. Iya. Aduh, bahasa sejarah aku. Gitu. Tulul ini bahasa sejarah ini. Enggak, intinya JJ kangen gak sih, Cek? Kangen banget. Kalau misalnya waktu diulang diputar. Jadi nggak mau jadi orang yang gegabah, terburu-buru, terus takabur. Nyesel. Beneran. Emang takaburnya apa yang pernah alami JJ? JJ tuh orangnya gegabah. Rusak-rusuk. Contohnya kalau mengambil langkah itu kadang tuh jadi setiap mengambil keputusan itu kadang nggak diobservasi dulu, nggak dipikir panjang dulu gitu loh. Tapi JJ orangnya apa namanya? Walaupun JJ begitu, JJ tetap merasa kayak itu kan kekurangan ya. Itu kan kekurangan gitu loh, Kak. Dan itu harus dirubah gitu loh. Bisa dirubah. Iya, dan harus dirubah, bukan bisa lagi, harus. Iya, benar. Itu harus diubah dan pasti bisa diubah insya Allah. Amin. Iya. Aku mau flashback kan aku sempat ngeliat juga. Udah sempat lihat kan? Iya. Siapa yang nggak ngeliat JJ di Instagram semua penuh dengan selebel. Alhamdulillahnya ya kayak gitu iya. kan. Alhamdulillah ya, makasih ya buat. Dan banyak hujatan kan, ya. negatif, positif. Pro and kontra tuh banyak banget Nasuban. Bener banyak banget, sumpah. Sampai aku tuh sejujurnya ya, bukan kena mental sih, lebih tepatnya tuh kayak ya udah maunya tuh nggak mau yang terlalu dilihat banyak orang gitu loh. Udah tenang aja begini. Belum siap kali JJ. Bukan belum siap. Tenang kayak gini, lebih damai kayak gini. Apa adanya kayak gini gitu loh. Orang kalau misalnya mau nyari JJ apa gimana pasti JJ ada gitu loh. Pasti JJ ada gitu loh. JJ respon gitu dengan baik. Gitu. Iya sih. Insya Allah ya. Aku gitu. WA, aku DM juga responmu bagus kok. JJ baik sumpah kawan. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya ini secara pribadiku ya aku baik. Baik, sumpah baik. Kasuban memang baik juga gitu orangnya. Betul. Baik. Enggak kan banyak banget hujatan waktu itu gitu. Dirimu menyikapinya gimana? Diemin saja. Ini diem, kenapa kalian yang ribut? Diemin aja. Kalian emang ribut, Pak? Diemin aja. Ada pro kontra kan? Ada Kasuban aja yang maju. Enggak loh, takut aku. Jangan. Gak kuat aku, gak kuat. Bercanda. Kuat. Ada yang pro sama JJ, ada yang kontra, beradu. Dianya santai yang dihujatin. Biar pro and kontra aja yang maju, gitu. Ada fans, ada plus, maksudnya ada plus, ada negatif gitu kan. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang, setiap manusia. Gitu. Pasti. Saya pun iya. Pasti. Gitu loh. Pasti. Gitu. Tapi kadang-kadang mereka yang udah terlanjur gitu kan, suka dengan JJ dan suka nonton videonya JJ kan, mereka juga bisa berprasangka apapun itu kan. Iya. Itu sih yang kita nggak bisa nyikapinya. Makanya buat JJ tuh untuk netizen intinya gini, kayak jangan berharap apa-apa sama JJ. JJ itu bukan orang yang bisa
apa namanya, bukan tipikal orang yang selalu menyenangkan, selalu ramah apa gimana, enggak selalu begitu. Tapi Jeje usahain untuk selalu menyenangkan bagi orang-orang. Capek dong. Ya nggak apa-apa capek, tapi menyenangkan bagi orang-orang itu kan pahala, Kak. Iya tahu. Iya. Tahu. Tapi kan yang penting akunya enjoy juga gitu loh. Akunya enjoy, senang juga, orang senang, dia senang. Yakin. Yakin. Kalau mereka ketawa, aku ketawa. Oh. Bener Kak? Kalau Kak Suban ketawa, aku ketawa gak? Iya sih. Iya kita. sih. Nggak, tapi kan ada sisi waktu. Ada sisi waktu memang kita pasti terpuruk gitu atau ngerasa kayak apa ya kalau itu ya, down gitu ya. Tapi kalau Jess ya kalau down kuncinya cuma satu, itu lu berdoa sama yang di atas. Pernah down? Pernah down. Di masa apa? Di masa Jeje waktu itu bikin kesalahan, Jeje teriak-teriak di Time Fashion Week waktu di Sudirman. Jeje waktu pas diajak foto terus Jeje bilang nanti foto tapi minggir dulu. Itu pada saat itu. Downnya kenapa dihujat? Ya karena dihujat karena tingkah laku aku sendiri. Itu kan karena kesalahan aku sendiri. Dirimu udah ngakuin kalau itu salah? Memang salah. Gitu loh. Gak seharusnya aku teriak-teriak gitu loh. Karena apa? Teriak-teriak juga alasannya karena aku kaget. Aku belum pernah ngerasain yang namanya viral, itu baru pertama kali. Gitu loh. Ya udah itu bentuk apa ya, shock culture gitu ya. Shock culture gitu loh. Shock culture pada apa namanya, lingkungan baru. Itu loh, lingkungan yang baru aku alamin terus aku baru ngerasain gitu loh. Iya sih benar, Iya. kaget, pasti kaget. Pasti kaget. Nah, dari down itu kan pasti kan kamu mikirnya kamu udah ngakuin salah dan itu udah terjadi gitu. Dan akhirnya apa? Tetap ada pro and kontra. Maka dari itu aku jadikan itu jadi alasan bagi orang-orang ya pro and kontra aja biar yang maju. Dirimu santai aja. Ya nggak mau santai-santai juga, harus tetap dipikirin. Harus dipikirin. Harus juga. Apa yang dipikirin Harus aja? bisa bertanggung jawab dengan apapun yang sudah aku perbuat. Tingkah laku apapun, mau itu salah, mau itu benar, harus bisa bertanggung jawab. Intinya Nje itu lagi belajar berusaha untuk memperbaiki diri Nje sebisa mungkin dan seberusaha mungkin untuk bisa menyenangkan bagi orang-orang. Dah, gitu. JJ 2025. Amin ya robbal alamin. Bismillah. Dah. Oke, untuk pencapaian JJ yang pengen dicapai untuk di saat-saat Membanggakan ini. orang tua dan juga keluarga besar dan juga diri sendiri dan sahabat-sahabat tercinta dan juga orang-orang yang sudah peduli sama JJ, yang peduli tulis sama JJ, tulus dan cinta sama JJ, yang benar-benar ada di belakang layar JJ, yang sudah menjadi peran-peran untuk JJ di belakang layar JJ, peran utama, entah itu peran apapun itu. Intinya JJ berterima kasih dan sangat bersyukur dan sangat amat-amat bersyukur pada kalian semua sudah support JJ dari belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi wabarakatuh. masih belum. Tapi masih melanjutkan Tapi lagi. masih melanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sama Kak Suban. Tadi kan sempat pengen ngebagiin orang tua. Iya. Pengen tahu keluarganya JJ itu gimana sih maksudnya? Apanya? Background dari JJ. Background aku. JJ berapa saudara? Oh, aku punya saudara itu 2 adik tiri. Dari ibu aku yang dari ibu kandung aku tuh ada adik tiri sekarang. Tuh. Jadi ibuku tuh nikah lagi, punya anak gitu. Aku punya adik gitu. Cuman aku anggap itu adikku udah aku anggap seperti kayak ya adik sendiri gitu. Iya. Cuman aku jarang ketemu gitu loh. Jarang ketemu sama mereka kayak gitu. Karena aku jarang ketemu aja sama mereka karena aku sibuk. Gitu Kak. Akunya sibuk terus kadang mamanya juga sibuk. Nah, sama-sama masing-masing gitu loh. Iya. Tapi komunikasi lancar alhamdulillah. Iya. Yang penting kan itu, enggak putus dengan komunikasinya aja. Betul, ya betul. Iya. Apa yang pengen banggain JJ? Ya JJ pengen bisa ngebanggain dengan apa yang sudah mereka, mungkin mereka bilangnya J gini atau gimana gitu loh. Atau mungkin mereka ngata, nih kamu kemarin kan sempat bikin orang-orang tuh berasumsi kamu kayak gini, kamu tuh sempat bikin salah segala macem. Kamu bertanggung jawab, kamu harus bisa berubah, kamu harus bisa jadi orang yang lebih baik, harus bisa menjadi orang yang bijaksana gitu. Dan harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang itu. Itu saran dari orang tua? Iya. Dari ibu ya? Nggak cuma dari ibu, dari semua orang tua, semua. dari satu keluarga besar memang mintanya seperti itu. Dari JJ sendiri? Ya saya juga maunya itu. Pengen ngebanggainnya seperti apa? Iya, saya mau membanggakan mereka ya intinya yang saya mau pengen membanggakan mereka. Mereka melihat saya itu bisa apa namanya bisa mencapaikan cita-cita aku, intinya itu. Cita-cita aku tuh ya nggak perlu disebut apapun itu, intinya cita-citaku doaku sama Tuhan yang tahu gitu. Oh, personal antara doa Aku JJ sama ke orang Tuhan, tua. iya. Oke. JJ. Aku juga kok gemeteran gini sih. Gimana nih J gitu. Aku sambil ngerokok lagi nggak apa-apa ya. Nggak ngebes banget hari ini kayaknya ngerokok. Iya. Gitu. Untuk ini dari JJ asli orang sini nggak sih? Jakarta asli? Jakarta tuh aku
tinggal di sini tuh dari lahir, Kak. Mm-mm. Iya, tinggal emang di Jakarta. Cuman kalau misalnya kayak suku gitu, daerah aku daerah aslinya itu aku Sunda Manado Belanda gitu. Iya. Sunda Manado Belanda, Sundanya mama, Manado Belandanya papa itu. Oh, ada Belandanya? Iya, ada dari papa. Oh, blasteran kamu ya? Iya. Pantesan kamu tuh. Munduran dikit. Iya. Cantiknya kelewatan. Aduh, bisa aja masuk Apa Bandung. sih? Apa sih? Apa sih ini? Aduh. Ya Allah. Jadi gimana, Kak? Apa ya? Aku pengen ngebahas tentang, tapi tadi udah dibilang ya di bawah ya. Iya, yang tadi kita membahas itu apa? Nggak usah. Nggak boleh ya? Boleh. Boleh emang? Yang serem kan? Yang sebelumnya? Yang mana? Yang podcast? Enggak usah lah. Oke. Yang serem aja. Oke. Nah, kita lanjut nih teman-teman semuanya, cerita ini JJ. yang eksklusif serem nih. Yang eksklusif serem. Iya. Jendela Malam mendatangkan JJ sebenarnya tujuannya ini nih. Untuk cerita JJ dengan yang teman-teman lihat JJ-nya orangnya asik, seru, ketawa, pokoknya happy terus. Ada pengalaman sisi lain yang belum tahu kan? Apa itu? Pasti tentang dunia mistis dan kehororan. Iya, itu. Apa, J? Sebenarnya bukan horor mistisnya aku, bukan pengalaman pribadi aku sendiri. Cuma ini pengalaman teman sahabat aku, salah satu itu. Terus pengalamannya salah satu anaknya mbak aku yang ada di rumah, dan anaknya itu memang udah aku jadiin kayak adik sendirilah gitu. Kenapa? Karena dari dulu, dari awal dia datang, mbak aku datang ke situ kerja, dibawa kan anaknya juga gitu loh. Setelah selang belum lama kerja di situ, bawa lah anaknya, disuruh sama nenekku gitu, sama mamaku gitu. Kan aku tinggal sama nenek ya kan. Suruh sama nenekku, jangan dijauhkan dari anak gitu. Ibu tidak boleh dijauhkan. Intinya orang tua itu tidak boleh dijauhkan sama anak. Betul. Gitu. Berapa? Satu. Berarti di rumah itu 4 ya? Apanya tuh? Kan JJ, aku, adik JJ. Bude, ya Bude itu kayak mbak itu. Ya si aku, ya oma aku, mbak aku itu. Terus ada Bude juga satu lagi, sama anaknya. Nah, intinya tuh anaknya ini tuh anaknya si mbak. Gitu. Terus? Nah, jadi anaknya mbak ini tinggal kan emang sama aku kan. Nah, terus tuh kalau tidur tuh sebenarnya disuruhnya tuh tidur di atas gitu loh, di kamar atas. Kamar atas itu tuh kamar ruang tamu. Begitu, Kak. Kamar ruang tamu itu dipakai sama dia tuh kalau misalnya, mungkin kalau si Vanes, ini namanya Vanes gitu. Oh, Vanes. Nah, temenmu namanya Vanes? Bukan temen, adikku. Iya, yang aku udah aku anggap seperti adikku sendiri. Namanya Vanes. Itu dia tuh masih masih sekolah. Cuman umurnya di bawah aku, masih SD. Oke. Kan kalau anak kecil kan lebih. Iya. Itu kan sensitif, bener kan? Nggak pernah bohong, bener kan? Itu. Nah, pada saat itu aku lupa ya itu hari apa ya. Cuman dia pokoknya setelah kejadian itu besoknya dia cerita ke aku. Dan itu aku dapat laporan juga dari Bude gitu, dikasih tahu tuh si Vanes digangguin di atas gini. Aku bisa piye toh gitu kan, aku nanya kan, itu kenapa kok bisa? Iya gitu. tahu, aku orang Jawa, aman. Iya, piye toh gitu, kenapa gitu loh? Aman. Kok bisa gitu? Kok bisa dia bisa digangguin di atas gitu? Pas ditanya cerita kronologinya katanya di hordeng. Jadi gini Kak, ini kamar nih buat kata nih, ya kita anggap ini kamarnya ya. Ini aku Vanes ya. Gitu. Nih si Vanes tidur. Pada saat itu dia tidur nih, katanya tidur. Setelah tidur itu di hordeng katanya ada yang ngetok-ngetok. Gitu. Tuh hordeng itu adalah kamar, ditutup hordeng itu kok kamar yang berupa gudang gitu loh. Paham nggak maksud aku? Jadi lapisannya berarti ada pintunya dong? Ada. Oke. Iya, jadi kayak gini, tapi kacanya bisa dibuka, cuman ke dalam tuh langsung gudang. Oke, ya paham. Jadi pintunya bukan pintu yang kayu, bukan pintu yang itu loh. Pintu yang terbuat dari kaca kayak gini yang bisa langsung didorong, terus bisa langsung diselot kayak gitu, kayak gini, bener persis kayak gini tuh, selotnya kayak gitu juga, bentuknya sama persis kayak gitu, terus langsung dibuka nih sama dia hordengnya pada saat ada yang tok 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 gitu. Oke, sama Vanes dibuka. Iya, jadi pada saat dia lagi tidur kan dibangun tuh karena diketok, ya kan, dia buka nggak ada orang, langsung gibrik lah, anak kecil kan langsung kayak takut gitu kan, turun ke mamanya, tok tok mama gitu, nggak langsung ngabarin Bu Desri itu, mamanya namanya Mama Sri kan, langsung diketok-ketok, digedor-gedor, dibalik tidur di situ. Cuman setelah itu udah nggak mau tidur lagi di atas sampai sekarang, udah nggak tahu lagi itu kenapa, udah nggak mau lagi tidur di atas, intinya nggak mau tidur di atas, nggak mau ke atas, nggak mau main ke atas, mau siang, pagi, sore, malam.
Si Vanes itu. Iya nggak mau. Terkecuali kalau ada aku yang mau nemenin ke atas, bagaimana ada kakak gitu kan, manggilnya kakak kan. Kakak mau ke atas nih, mau ikut nggak Nes gitu. Enggak ah, aku dibawa aja. Dia sering gitu sekarang. Enggak, aku dibawa aja. Gitu. Enggak, maksudnya dia kan masih kecil kan ya? Baru diketok aja, apa imajinasinya apa dia kok takut? Aku tuh kurang paham juga gitu ya. Kurang paham. Cuman memang apa ya anak kecil tuh kan nggak pernah bohong nggak gitu loh. Kalau emang beneran dia ngomong gini, ya udah gitu loh. Ya aku juga denger tuh dari dia sama dari budenya sendiri gitu loh. Dari mamanya sendiri itu Kak, anakku digangguin di atas gitu loh Kak. Diganggu di atas, di kamar atas, di kamar ruang tamu gitu. Makanya si Vanes nggak mau tidur lagi di atas gitu. Itu siapa yang berani tidur di atas? Nggak ada, kosong. Sampai sekarang? Iya kosong kamarnya. Kan kamar tamu kosong akhirnya. Jadi Vanes itu kenapa bisa diizinkan tidur di atas juga? Ya karena memang kalau misalnya dia bawa teman atau misal mau ngerjain tugas kelompok gitu segala macam, kerjanya di situ di kamar tamu itu. Karena kamarnya besar gitu, enak maksudnya nyaman gitu loh. Ya, jadi dia kalau misalnya mau main sama teman-temannya sambil tiktokan atau apa, nyaman kan? Iya bener, gitu loh. Bener. Cuma tidur nggak berani. Jadi, awalnya tuh berani. Awalnya berani. Anak itu berani Kak. Wallahi dia anaknya berani tadi. Pemberani banget. Tapi setelah kejadian itu udah nggak tahu kenapa udah nggak mau lagi. Trauma ya berarti ya? Mungkin iya gitu. Rumahmu seperti apa sih Cek? Lantai 2? Iya, 2 lantai udah. Orang kaya bos. Enggak. Wah, orang kaya ya Allah. Enggak yang kaya mah udah itu mah keluarga aku. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus? Lantai 2, terus habis itu apa namanya? Udah set 2 lantai doang. Gak mau disebutin kelilingnya. Iya. Apa sekelilingnya ada pohon atau apa? Udah begitu doang sih, 2 lantai aja sama apa kolam. Gak ada kolam, Cok. Orang kaya mau. Orang kaya lah. Orang kaya jeje ini. Bukan. Itu bukan, kalau kolam tuh bukan Kak. Beda. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi kejadian? Iya, kalau itu kejadian cuman ada bener-bener di Vanes sama si Sarah temen aku. Yang kata kamu ada beberapa temen yang tidur kesurupan. Iya, temenku kalau misalnya tiap main ke rumah di ruang tamu selalu diganggu. Udah di kamar yang sama si Vanes, di Vanes tidurin itu gitu loh. Kamu gak mencari tahu tuh kamarnya? Nggak mau tahu, nggak mau nyari tahu, nggak mau kepo juga. Ngapain dicari tahu gitu loh? Kalau demi dicari tahu malah makin tenang. Gitu. Ya enggak kan, namanya penasaran. Di situ ada apa? Itu betul nggak, arwah penasaran, hantu penasaran. Nggak usah dicari tahu. Biarin aja. Iya, biarin aja. Jijik nggak? Cari tahu yang di atas aja. Siap. Kita cari tahu aja yang ada di atas. Selebel gitu. Nggak, maksudnya gini, teman-teman kan berapa orang yang pernah tidur ke situ diganggu terus kesurupan? Bukan kesurupan, rep gitu loh. Jadi kayak diceritainnya sama teman-teman aku kayak, "Mana gue gini, Cok, abis maghrib gini." Emang iya apa? Seriusan, masa gue selama 19 tahun di situ, tinggal di sini enggak alhamdulillah enggak kenapa-napa gitu loh. Nggak ada yang pernah diliatin? Enggak, cuma direp-rep aja itu? Iya. Udah gitu aja sih. Serem juga ya kamarnya ya? Gitu. Tapi kamu pernah tidur di situ? Kan emang tinggal di situ. Lu nggak mau tidur di kamarnya itu? Pernah. Nggak digangguin? Enggak, alhamdulillah enggak. Tidur nemenin Mbak Panes tuh pernah nemenin Mbak Panes di situ, nemenin, enggak kenapa-napa alhamdulillah. Sama teman aku si Ani yang pernah tinggal di situ, maksudnya pernah tinggal bareng sama aku, terus habis itu nemenin aku. Enggak kenapa-napa aku sama dia. Tapi dianya yang kenapa-napa gitu loh. Gitu. Udah sih gitu. Aku juga bingung gitu. Aneh sih. Aneh. Kalau aku sih penasaran pasti ya. Iya. Di kamarku ada apa. Sama ada satu cerita kisah horor sih sebenarnya, satu lagi. Tapi punya sahabatku. Aku mau bantu cerita salurin aja. Boleh. Ya. Nah, jadi gini Kak Suban. Si Sarah ini tuh sempet digangguin, dirasukin, kata Sarah gitu. Pada saat Sarah lagi haid, kayak gitu. Digangguin di jalan, kayak gimana? Apa ya, Blok M kalau nggak salah tuh. Deket sini dong. Blok M kan ya? Oh, pulang dari Blok M. Iya, pulang dari Blok M, dia sempet dirasukin, sampai dia teriak-teriak begitu. Aku tapi kurang tahu tuh karena apa, tapi dia bilang karena haid gitu. Katanya karena haid gitu. Apa yang menimpa dia apa? Kurang tahu dia tuh karena apa, tapi lu kenapa kenapa apa sih kesurupan apa gitu? Lu waktu pada saat itu yang lu alamin apa? Ini lu gak perlu ada in frame ya, tapi suara lu ada boleh gak ya? Boleh, aman. Suara aja. Aman. Suara aja gak sih?
Pakai HP aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita ntar draftnya coba dilihat dulu kali ya. Ya, jadi gini loh, kan aku pulang main ke Blok M Mm-mm. lewat apa sih? Ih, malu. Ih, suaranya aja nggak apa. Assalamualaikum, Sar. Jadi aku pulang dari Blok M itu jam 10 malam. Nah, terus aku lewat salah satu jalanan di Jakarta Selatan lah. Boleh disebut gak, Kak? Boleh. Boleh. Di Kemang. Emang itu emang sepi ya. Terus habis itu udah deh aku pulang aman-aman aja. Terus aku mandi, ganti baju semuanya. Aku tidur. Nah, pas tidur itu aku ngerasa kayak gak tenang gitu hati aku. Terus selang beberapa lama kata nenek sama kakak tuh aku teriak-teriak sendiri, ngomong katanya tuh aku capek, aku mau mati aja. Nah, Padahal tuh aku nggak si ngomong Sarah kayak tuh jadi gitu. kayak, jadi ibarat kata gini guys, kayak Sarah nggak mau ngomong kayak gitu. Terus ini nggak apa-apa lah. Sarah nggak mau ngomong kayak gitu, tapi dipaksa sama mungkin jiwanya kali ya, apa gimana gitu ya, jiwanya atau mungkin dari dalam tubuhnya itu yang merasuki itu untuk bilang aku capek mau mati aja gitu. Itu Kak. Terus kamu dengernya pas diceritain gimana itu? Aku juga kaget. Aku awalnya kayak ngerasa, sumpah loh. Aku juga baru first time ngedenger Sarah cerita kayak gitu. Lu pernah cerita mistis ke gue gak sih sebelumnya? Enggak ya? Enggak yang parah ya mistisnya ya? Pernah, tapi enggak yang separah ini kan, sampai lu bilang kerasukan gitu loh. Itu loh Kak, gitu. Tapi kamu pernah nggak ngeliat orang kerasukan? Alhamdulillah. Enggak pernah. Apa pernah ya? Kayaknya pernah ngeliat di Ruben Onsu. Di acaranya Kak Ruben Onsu waktu itu sama aku. Apa itu kejadiannya kayak gimana? Waktu itu soalnya aku agak lupa ingat juga ya Kak, udah lama banget itu acaranya podcast Kakak Beradik. Itu acara mistis juga kok, tapi uji nyali itu yang JJ ingat, uji nyali. Oke, terus apa yang kejadiannya waktu itu yang JJ ingat? Udah intinya aku sempat ngeliat ada orang, salah satu timnya Kak Ruben ada yang ini kok, ada yang sempat kerasukan tapi lupa namanya siapa. Apa yang kamu rasain pas waktu ada orang kesurupan tiba-tiba? Apa ya? Nggak tahu, biasa aja. JJ bukan penakut orangnya ya? Berani ya? Nggak tahu deh, gimana, biasa, bukan pemberani sih, biasa aja gitu. Takut lah sama yang di atas gitu, sama diri sendiri juga takut gitu. Enggak kan, kadang-kadang kan ada yang merinding, pernah lewat mana merinding gitu. JJ nggak pernah berarti? Pernah, yang maksudnya merinding bulu keruduk. Iya gitu, ngerasa apa gitu. Sensitif aku Sensitif. ya. Sensitif aku ya? sensitif. Pernah Iya. apa kejadian apa yang Kalau aku anaknya sensitifnya? sensitif, cuman nggak yang diliatin itu, alhamdulillahnya nggak pernah ditampakin Kak. Itu denger suara jedak-jeduk gitu apa gimana, atau bulu keruduk merinding gitu apa gimana. Ya paling kalau itu ngerasa kayak positive thinking, tetap mikir kayak dingin kali ya, bukan Gitu. apa-apa. Udah gitu. Diabaikan langsung gitu. Oh, keren nih Cici berarti. Wah, kalau gue merinding langsung, aduh, gitu, J. Sebenarnya dalam hati mah, aduh, tapi mau yang ini pikiran liar kan. Yang Pernah tahu kan kejadian ini. itu apa? Pas apa, Cici? Ngerasainnya? Pernah lewat di mana atau di mana? Rumahku tuh deket kuburan, belakangnya kuburan. Rumah aku tuh belakangnya kuburan. Terus Kalau misalnya lewat situ belakang, kalau lewat belakang kan aku punya tetangga ya, dulu suka main belakang tuh, rumah itu belakang kuburan tetanggaku. Nah, aku tuh sering main di situ di belakang sama tetanggaku. Ngobrolnya nggak main aja, ngobrol bareng gitu. Ya udah, terus habis itu setiap aku lewatin kuburannya sebelum ke tempat temanku, tetanggaku itu aku sering merinding, udah gitu doang. Tapi nggak yang gimana-gimana, wes lah, mikirnya kayak dingin, udah adem, udah gitu. Oh, oke, paham. Tapi mah sebenarnya Kak Subhan dalam hati ya, astagfirullah ini apa gitu. Lah iya kan, pasti kan, pasti iya. Gak gitu. mungkin. Astagfirullah ini apa gitu. Udah biarin aja, dingin deh, udah gitu. Abaikan aja lah gitu. Bener-bener kayak udah dingin kali, apa kali gitu. Karena kalau kita semakin penasaran sama mereka seneng. Tahu dari mana, Cici? Memang begitu apa adanya. Pernah ngalamin? Bukan pernah ngalamin, apa yang aku rasa kayak gitu. Karena aku kalau aku punya perasaan yang pengen tahu, kadang makin tambah bunyi gitu. Kalau aku kepo, mereka bunyi juga gitu. Pernah? Iya, kan mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kan mereka kan makhluk astral itu. Berarti kan pernah dong, JJ. Iya, bukan pernah sih, nggak pernah sih gitu.
Nggak pernah sih aku ngerasa kayak gitu, karena bagi aku hal yang nggak harus diapa-apain yang banget gitu banget, yang harus kayak digubris banget gitu loh. Oh, si dirimu menyikapinya seperti itulah ya. Tapi sebenarnya kayak Ngerasa, ada pasti ada. Aku yakin ada. Nggak mungkin nggak ada, gitu loh. Cuman tak kasat mata aja. Gitu. Tak kasat mata. Iya. Tak kasat mata, tak terlihat. Iya. Ngerti nggak, Cek? Oke, ngerti. Gua doang berarti yang nggak ngerti. Enggak lah, masa ngerti dong Kak. ngerti. Biar cair aja, Ci. Iya. Aku tuh masih speechless ngadepin kamu itu. Biasanya ngeliat di IG, jangan ngeliatin gitu dong. Oh iya. Ngeliat kamera aja ya. Ngeliat kamera, okay. Bahaya, Mas. Aduh, Iya. sambil ngerokok lagi nih gitu. Boleh. Ya, aku sorry. Banyak banget yang kesebar masalah negatifmu itu, Ji. Aku tahu kamu orangnya baik, Ji. Ya itu wallahu alam ya. Udah wallahu alam itu kan. Wallahu alam. Gitu. Kok kuat kamu gitu? Nggak tahu Kak, kalau misalnya bukan karena gara-gara yang intinya, kalau bukan karena gara-gara yang ada di atas, bukan karena gara-gara support system lagi dari yang di belakang layar, itu keluarga saya. Kalau bukan dari keluarga saya, bukan dari orang tua saya, bukan dari sahabat-sahabat saya, bukan dari orang-orang yang memang tahu betul saya gimana, nggak mungkin maju. Itu loh, kalau bukan dari dorongan mereka semua yang bantu support aku untuk maju lagi ke depan. Dengan omongan kanan kiri aja. Problem gitu. Yang di sosial media yang terakhir lah apapun itu ya. Itu intinya. Dan aku menyikapinya itu negatif tentang dirimu gitu loh. Tapi dirimu masih happy gitu, masih slow gitu. Bukan slow sih, sebenarnya emang dipikirin Kak. Iya sih, aku ngeliatnya kamu mikirin kok. Dipikirin. Kamu mikirin itu. Dipikirin. Gitu loh. Dipikirin kok, nggak mungkin nggak dipikirin. Karena kan itu kesalahan aku. Yang buat kan aku, gitu loh. Begitu. Dan kamu mengakui itu. Iya. Gitu loh. Pada saat yang kata aku, pada saat di Citaim Fashion Week di Sudirman yang aku bilang nanti foto minggir dulu, itu juga kan kesalahanku. Ya, gitu. Dari beberapa hal banyak banget lah sebenarnya kan. Tapi JJ sebenarnya baik guys. Baik dia orangnya JJ. Cuma mungkin ya namanya manusia punya kekhilafan J ya. Nah itu, kadang kita nggak tahu kapan capeknya, kadang apa. Makanya aku tadi nggak ada yang tahu gitu loh. Manusia tuh kan bisa punya potensi untuk mengecewakan siapapun, setiap manusia gitu. Gak ada yang tahu manusia tuh bisa ngapain aja nih hari ini, detik ini, jam ini, besok, kapan aja gitu. Kita nggak ada yang tahu pikiran mereka tuh mau ngapain. Seliar apa pikiran mereka atau gimana, nggak ada yang tahu. Bener sih, yang bener. Nggak ada yang tahu gitu loh. Kita punya potensi buat mau ngapain aja tuh kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi manusia itu sebenarnya yang harus lebih dihati-hatiin yang manusia sama manusia lain gitu. Kamu kan dikenal di dunia maya jatuhnya ya. Dunia maya nggak sih, di Instagram kayak gitu, sosial media ya. Sama aslinya JJ seperti ini. Perbedaannya apa, J? Apanya, Kak? Maksudnya perbedaannya itu kan di dunia maya kan banyak yang hujat. Iya. Di dunia nyata itu teman-teman atau nggak ketemu orang pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Tiba-tiba nyerang JJ gitu. Nggak tahu ya, aku lupa juga sih Kak. Bingung aku kalau itu. Kayaknya nggak pernah deh ya, nggak tahu deh. Aku juga bingung, iya. Berarti gue yang tolol berarti. Nggak tahu, bingung aku. Enggak, maksudnya gini loh. Aku tuh takutnya namanya netizen ya. Iya. Netizen kan cuma berani di sosial media. Pas pernah ketemu kamu langsung, ada nggak gitu? Ada kok. Tapi terus, aku menyikapi dengan baik. Dia ngomong apa dia? Mau ngapain teriak-teriak kayak gitu waktu itu? Karena gue capek waktu itu, gue belum tahu. Gue jawab apa adanya. Gue capek, gue nggak tahu harus apa. Karena gue baru pertama kali viral. Coba lu ada di situ, lu bakal ngapain kalau gue jadi gue? Udah. Iya sih, bener sih. Keren loh dia orang. Dia berani jawab gitu. Kalau gue mending diem gue. Ya karena dia nanya. Iya. Kalau nggak nanya nggak mungkin aku jawab. Udah. Karena dia nanya, nggak mungkin kan saya nyeplos juga duluan. Gue teriak-teriak nih, nggak mungkin. Dia nanya, saya jawab. Ya biasanya kalau misalnya dari pihak-pihak lain kan kalau misalnya ada negatif apa kan klarifikasi. Nah, ya kan? Iya. Klarifikasi. Sedangkan dirimu itu aku belum pernah ngeliat kamu klarifikasi seperti apa. Pernah nggak sih kamu klarifikasi? Pernah. Ketika ada masalah? Pernah. Klarifikasi apa itu? Yang waktu pas awal viral tuh ada yang sempet orang ngikutin rambut aku yang pendek, terus sempet pura-pura bilang kalau itu video shootnya dia. Video shootnya aku lah gitu. Ngaku-ngaku jadi aku pas rambut aku masih pendek. Gitu. Yang penting intinya apapun itu bukan JJ. Iya.
Bener ya, bukan JJ ya. Yang mana? Yang rambut pendek. Rambut pendek. Yang rambut itu. pendek kan bukan aku. Tuh, guys. Aku juga mikirnya gitu, J. Yang pas waktu pada saat rambut aku pendek itu bukan aku. Iya, masalah banyak banget yang nyebarin video. Bukan JJ itu. Yakin aku bukan JJ. Cuma karena mirip. Ya, Jadi tapi akhirnya kan sebenarnya kan bukan kamu. berasumsi orang akhirnya bikin asumsi-asumsi sebar-bar. Iya, untuk video-video kayak gitu tuh sebenarnya bukan kamu doang loh. Banyak artis-artis lain yang mukanya dimirip-miripin. Aku kurang ini, aku nggak pernah ngikut, nggak. Aku orangnya nggak kepo. Aku kepo sih orangnya. Nggak kepo, aku orangnya nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau nyari tahu, terkecuali tentang diri aku sendiri, sama orang tua aku, keluarga aku. Yang penting-penting aja, yang nggak penting buang. Ya aku malah sempat diliatin ya. Iya. Aku sih mikirnya gini, ya udah itu mah pribadinya dia. Iya. Terserah aku mikirnya gitu. Pikiran kakak gitu. Iya maksudnya biarin lah Opini, pribadi iya. dia kayak baik aja gitu kan. Semua orang juga punya apalah kalau misalnya sendiri, pasti semua orang punya aib lah, kasarnya kayak gitu kan. Pasti semua orang punya. Nggak usah munafik lah. Nggak usah munafik lah. Aku mikirnya ya udah itu pribadinya dia. Tapi pas kenal dia, kenal kamu nih aku kenal kamu. Nggak yakin aku itu. Nggak yakin kalau dia. Nggak yakin kalau kamu, Cik. Karena aku jarang posting. Aku tuh jarang banget jarang banget update. Ya mau damai, Kak, males ngapain update rawat. Iya. Udah. Enakan gimana coba? Update sama dia aja yang di atas. Update sama yang ada sama yang di atas aja. Update untuk orang tua, keluarga, untuk orang-orang penting aja. Tuh bukan JJ, guys. Kalau misalnya update ya, kalau update sesuai mood aku aja. Kalau lagi mood kan update gitu. Sosial media kan platform kita pribadi juga. Algoritma juga ada di kita. Betul kan? Iya. Jadi banyak banget yang menyalahgunakan tentang JJ. Gitu. Buat keuntungan pribadi ya pastinya. Begitu lah. Nggak tahu keuntungan pribadi, apalah itulah, terserah lah. Yang penting suka-suka kalian lah gitu. Betul kata ya kan? Suban ya guys. Suka-suka kalian. Yang penting JJ enggak gitu. Itu JJ baik orangnya. Gue bukannya peres ya, karena tiap komunikasinya itu bagus banget dirimu, J. Ketika dari DM, dari DM terus lanjut ke WA gitu kan. Bagus banget dirimu komunikasinya. Aku pertama nggak yakin kalau dirimu bales. Ini bener JJ tapi centang biru pasti kan. Jangan ya, kayak gitu. Gini. Oke, terus dengar dari beberapa hal gitu, aku mau bodo amat. Yang penting aku tahu yakin pasti JJ bakalan datang di sini. Gitu. Thank you banget, J ya. Aku yang makasih sama Kak Suban. Ya. Boleh ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang nonton JJ sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dan netizen, terima kasih. Apa sih tadi? Aku bingung deh. Terima kasih udah kepoin. Terima kasih sudah kepoin hidup JJ. Jadi intinya teman-teman, buat teman-teman yang menyalahgunakan JJ di sosial media gitu dengan bentuk negatif, entah apapun tujuannya gitu kan. Mungkin dari teman-teman yang lagi nonton ini misalnya ada pelakunya gitu, JJ mau ngomong apa? Ini aku tuh bingung tau mau nyampein pesan dan kesan apa gitu loh. Intinya pesan dan kesan aku tuh terima kasih untuk semua orang yang udah ada buat JJ, apalagi orang-orang yang udah support JJ itu loh. Intinya itu satu, orang-orang yang sudah support JJ. Jadi terima kasih dan benar-benar bersyukur banget sama orang-orang yang sudah bantu dorong JJ gitu loh. Tanpa adanya kalian, JJ bukan apa-apa. Udah, intinya itu. Oke, aku tambahin lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi intinya JJ itu tak peduli apa yang kalian lakukan. JJ cuma peduli sama support sistemnya JJ yang mendukung JJ kepositifan. Betul, Kak. Dengan hal yang positif saja. Dengan hal positif kamu support, kamu. Aku akan maju. Aku maju. Aku maju. Dengan yang positif, insya Allah aku maju dan bisa membahagiakan kalian dan bisa membanggakan kalian dan juga semua orang-orang yang sudah ada di belakang JJ yang sudah bantu support JJ juga keluarga. Oke, terima kasih ya JJ ya. Aja. Atas kehadiranmu di sini bercerita. Maaf kalau ada salah kata. Oh, enggak ada. Kalau ada kurang sopan santun. Aku kayaknya yang salah. Aku yang minta. Enggak apa-apa, Kak. Aku aja, Ci. Aku aja. Enggak aku aja. Ya aku enggak aku aja. Enggak aku aja yang salah. Ya pokoknya gitu ya, guys ya. Pokoknya begitu ya, guys ya. Oke, terima kasih. Misalnya terima kasih semuanya. Ya, halo. Jangan halo dulu. Teman-teman yang mempunyai kisah misteri, pengalaman pribadi tentang dunia mistis, bisa langsung hubungin. Ya, di sini nih emailnya. Di sini, Kak Suban. Tetap di Jendela Malam bersama JJ Slebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama juga dengan Kak Suban dan JJ Slebel. Dadah.